mulai ibadah kita malam hari ini. Ya, kakak serahkan sama Kak Vanda. Telah Tadi ya kamera kakak mati. Iya, untung diingatin. Kayak minggu lalu deh. Iya. Adik-adik sudah nangkap tadi yang kakak sampaikan? Semua Nangkap Pak. layar dibuka. Semua layar dibuka. Ya, pada saat pujian penyembahan mic-nya ditutup aja. Adik-adik tetap dalam sikap menyembah pada saat kita menyembah Tuhan. Ya, tapi pada saat firman Tuhan, kalau kakak ada interaktif, adik-adik dibuka mic-nya. Ya, kalau pas kakak bertanya. Iya, silakan Kak Panda. Baik, terima kasih Kak Ria. Sebelum kita mulai, Kakak sapa dulu kita semua nanti sambil lambaikan tangannya ya. Salam semua adik-adik. Salam Kak. Shalom. Semangat semua ya. Kak Jusita boleh nanti ditampilkan di layar ya lagunya bagi adik-adik yang ada di sini yang mungkin belum tahu lagunya. Ya. Saat ini adik-adik semua, mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Semuanya kakak minta untuk fokus menyembah Tuhan. Semuanya tundukkan kepala, tutup matanya. Nanti kita biarkan sembari teman-teman kita yang lain nyusul ya. Mari saat ini semua tundukkan kepala, tutup matanya. Adik-adik fokus hanya kepada Tuhan. Jangan lirik kanan kiri, fokus datang sama Tuhan ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan, terima kasih Engkau mempertemukan kami kembali di malam hari ini Tuhan, untuk kami semua dapat mengadakan ibadah GAP. Mari Bapa, setiap adik-adik yang hadir pada malam hari ini, kiranya Engkau urapi dengan urapan yang baru. Biarlah hikmat, pengertian yang daripada Roh Kudus boleh menjadi milik adik-adik kami ini Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada, mari Bapa Engkau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa masuk untuk ibadah Jum hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapa, mari Engkau tarik paksa mereka, teguhkan hati mereka untuk masuk ke dalam Jum ini. Jika ada teman kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka disembuhkan. Dan saat ini jika sedang bimbang hatinya Bapa, Engkau teguhkan untuk masuk dalam Jum ini beribadah bersama dengan kami. Kami meminta Tuhan, berikan cuaca yang baik, berikan penerangan yang baik, berikan koneksi internet yang baik bagi setiap kami Tuhan, sehingga jalannya ibadah kami ini mulai awal pernah sampai akhirnya semua berjalan dengan lancar, dan Roh Kudus Tuhan bekerja, hadir mengurapi setiap adik-adik kami malam hari ini Tuhan. Dan khususnya untuk hamba-Mu sendiri yang akan membawakan pujian penyembahan, biarlah ada urapan yang mengalir, ada kuasa dan otoritas. Begitu juga untuk Kak Ria Tuhan, yang boleh membagikan kepada firman Tuhan, urapi dengan urapan yang baru, wibawa hikmat yang daripada ilahi boleh menjadi bagiannya, sehingga apapun yang disampaikan oleh Kak Ria itu Tuhan boleh ditangkap oleh adik-adik kami di sini Bapa. Dan Tuhan malam hari ini, biarlah ibadah malam hari ini tidak menjadi suatu kelaziman Tuhan, sehingga ketika nanti selesai ibadah ini, adik-adik kami ini membawa satu berkat yang melimpah, membawa satu rema di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh Tuhan diubahkan, boleh menjadi serupa dan segambar dengan Kau. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertama sampai akhirnya, dan biarlah hanya Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama dengan kakak kita katakan amin. Semua adik-adik yang kakak kasihi, semua terus berada di dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepala, tutup matanya, hormati setiap hadirat Tuhan ya.
Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat pujian, kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Yang tidak tahu boleh lihat lagunya di layar ya. Haleluya. Yang tahu semua tundukkan kepalanya, tutup matanya ya. Mari kita angkat pujian dari awal, katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Camarlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, katakan semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan dari awal, Tuhan, menyenangkan-Mu. Bentuklah setiap hati adik-adik ini, Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini, katakan, jadi bejana untuk hormat-Mu. Camarlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Adik-adik semua, kakak minta kita untuk sembah Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Katakan, Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu besar.
Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu, Engkau Kau hidup, yang layak kami muliakan. Engkau ajaib, Terpujilah Tuhan. pujilah Engkau yang namamu. layak tinggikan. Haleluya, Kami Bapa yang berharap, layak. kami Terima muliakan kasih Tuhan Tuhan, dengan segenap Bapa yang hati. layak. Terima Dengan segenap jiwa hormat, kami, kami dengan segenap kekuasaan bersyukur. kami, Haleluya, dengan segenap akal kami budi berterima kami. kasih Tuhan. Kami Terpujilah memuji Tuhan. kebesaran-Mu, sebab Kau yang layak. Kaulah Tuhan, Haleluya. Kaulah segalanya. Yang Kau layak hebat kami, dimuliakan. Kau penolong dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Kami Segala yang berhormat memuji nama Tuhan. Allah bersyukur. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau Tuhan segalanya. Ya Roh Kudus, kami akan Engkau, kami haus yang lapar akan Engkau. Oh glory, Hosana bagi namamu yang kudus. Oh ya Ramayase, Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Kaulah Bapa. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Kami muliakan nama Tuhan. Dimuliakan, katakan Yesus Tuhan. Kau Raja yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan.
Tuhan, Kau Rajaku. Saya minta adik-adik semua mari angkat kedua tanganmu. dimuliakan, Haleluya. Dimuliakan Yesus Tuhan, Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi, katakan Dimuliakan, dimuliakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Aku katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari semua berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau deklarasikan bahwa Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, bahwa Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Kami mau terus bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami ini boleh menjadi dupa harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami Tuhan ingin bersorak-sorai beria-ria meninggikan Engkau. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus hadir bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap bersorak-sorai dengan kakak, meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Kak, Haleluya. sebentar, biar dibuka layarnya, Kak. Belum semua dibuka layar. Coba buka layarnya. Siap semua untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Semua kakak minta kita untuk buka aja suaranya ya, biar kita sama-sama beria memuji Tuhan. Kak Jusita boleh tampilkan lagunya. Semua buka suaranya, jangan ada yang malu-malu, semua dibuka suaranya. Adik-adik dibuka mic-nya. Oke, Buka Kak. mic-nya. Meta, Oli, Play, Gape, Berkat. Puji syukur hanya bagi Ayo, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya.
Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak hanya dipuja. Sebab Kau yang layak dipuja. Tinggikan namamu. Haleluya. Sepertinya banyak yang pelangak-pelongok Kak Ria. Iya. Semua pelangak-pelongok, liatin temennya satu sama lain. Lain kali kakak minta ya adik-adik semua ya, saat kita memuji Tuhan, pokoknya kita tuh hanya dengan Tuhan gitu ya. Jangan malah lihat layar, lihat temennya gimana. Pokoknya berikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Baik, selanjutnya kakak buka sesi ruang kesaksian ya. Siapa yang mau bersaksi, adik-adik di sini, mana tahu ada yang mau bersaksi, mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan sepanjang 1 minggu ini ya, pertolongan Tuhan di dalam dirinya, keluarga. Ayo, siapa yang mau bersaksi? Kakak Kita kasih ruang buat Yeskil, Kak. Oh Yang kemarin iya. ulang tahun. Apa ya? Gape ya. Silakan, semuanya ditutup suaranya ya. Biar kita Yeskil, mendengarkan. Yeskil minggu lalu berulang tahun, Kak. Oh iya, bagi adik-adik semua yang berulang tahun ya Eskil. Siapa? Gaby, terus Istia. Siapa lagi Kak? Udah 3 orang aja. Tapi kalau Gaby udah, Kak. Minggu lalu. Selamat ulang tahun ya. Yang terbaru Yeskil. Yeskil coba saksikan. Sebentar Kak Ria, itu tadi Clay katanya mau bersaksi atau Gape ya? Oh iya, silakan Clay. Silakan ya. Kak, saya mau bersaksi, Kak. Ya, silakan. Baru-baru saya hari ini saya sedang studi tour lalu pulang sampai malam. Pertama pergi ke Waruga, sampai terakhir pergi ke kolam lalu pulang dengan selamat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan sertai
Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya ya Gape. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan ya, sehingga pulang sehat dan selamat. Semua karena kebaikan Tuhan ya. Terima kasih. Nah, adik-adik yang lain masih ada tidak? Ini si Musa ini senyum-senyum nih. Mau bersaksi? Salam kenal ya adik Musa ya. Musa dari Papua. Salam kenal. Musa Setelah sekian lama. dari Papua. Ada lagi yang mau bersaksi ya Eskil? Iya Kak. Angel Karim. Angel Siapa lagi yang mau bersaksi? Yeskil bagaimana? Oh iya Kak. Saya aja berarti Kak. Iya, ayo silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan bagi Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur saya boleh hidup dan berada sampai saat ini, dan pada minggu lalu saya boleh merayakan hari ulang tahun saya, bisa memasuki usia yang baru. Saya percaya itu semua adalah berkat penyertaan dan pemeliharaan Bapak Yahweh. Saya juga sangat bersyukur pada keesokan hari setelah ulang tahun saya boleh memberi diri untuk dibaptis dan ditahirkan. Dan juga saya boleh sudah mulai belajar dan berlatih untuk melayani di tim altar di gereja. Saya percaya itu semua adalah berkat kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Saya juga sangat bersyukur dalam studi saya, Tuhan sudah menolong saya dalam studi saya dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Saya selalu bisa masuk 3 besar. Dari kelas 7 saya bisa meraih peringkat 2, kelas 8 dan kelas 9 saya boleh meraih peringkat 1. Dan tinggal menunggu hasil penamatan di awal bulan depan. Saya juga bersyukur di kejuaraan 3 minggu lalu, saya langsung bisa meraih 4 medali sekaligus dan membantu perguruan kami untuk meraih juara umum 1 dari 15 sampai 2 perguruan yang mengikuti kompetisi tersebut. Saya percaya Tuhanlah yang sudah menyempurnakan segala persiapan dan latihan-latihan yang telah dipersiapkan dan dilakukan. Hanya itu Kak yang bisa disaksikan. Terima kasih. Wah, terima kasih Eskil. Yuk kita semua buka suara, kita ucapkan selamat kepada Kak Eskil yuk, bareng-bareng yuk. Selamat ulang tahun Yeskil. Selamat lahir baru ya. Dan selamat atas prestasi-prestasi yang Tuhan boleh percayakan kau miliki. Gunakan itu terus untuk menyenangkan hati Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Ada lagi di sini yang mau bersaksi? Siapa si Angel? Masih ada yang mau bersaksi? Saya. Baik, Angel, dipersilakan. Salam Kak Fanda, salam Karya, salam semuanya. Angel yang kesaksian. Waktu di sekolah tadi, Angel muntah-muntah. Pulang ke rumah masih muntah. Waktu pas mau ikut Zoom sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Karya. Kan buat aku itu kan buat Puji Tuhan ya Angel.
Tuhan pulihkan kesehatannya ya. Kak, saya mau bersaksi ulang. Kalau kemarin saya itu sedang pergi ke kolam sama-sama dengan bapak saya. Oh iya, Tuhan berkati juga buat Gave ya. Luar biasa. Iya. Kak Vandanya kemana? Silakan Kak Vanda. Oke, di sini apa masih jelas kan Kak Ria? Jelas Tidak Kak. ada lagi? Sudah Oke. tidak ada lagi ya. Baik deh. Terima kasih buat adik-adik semua atas kesaksiannya yang begitu memberkati dari Gape ya. Bagaimana penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terus Kak Yeskiel ya sudah lahir baru ya. Nanti adik-adik semua juga harus baptis ya, baptis selam ya. Nah, itu menandakan kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan Yesus itu meneladani seperti Yesus Kristus yang juga itu dibaptis, baptis selam ya adik-adik semua ya. Nah, dan juga terima kasih kesaksiannya untuk adik kita Angel. Tuhan terus sempurnakan kesehatannya ya. Contoh semangatnya adik kita Angel walaupun masih muda ya, tetapi selagi masih bisa ya, dia tetap usahain waktunya untuk ibadah GHP. Ya adik-adik semua, yuk kita siapkan untuk ditabur kebenaran firman Tuhan oleh Kak Ria. Mari semua adik-adik, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesaksian adik-adik kami yang terkasih malam hari ini Bapa. Itu sangat memberkati kami. Kami percaya Tuhan, bukan kuat dan gagah kami, namun semua oleh karena kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami, khususnya adik-adik kami di GAP ini Bapa. Teruslah Tuhan, Kau nyatakan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pemulihan-Mu, pemeliharaanmu yang dahsyat dan luar biasa atas adik-adik kami ini Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh menjadi berkat. Itu kerinduan kami Bapa, dan boleh menjadi saksi bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tutup bungkus setiap kesaksian ini, sehingga segala panah api si jahat, segala yang tidak berasal daripada Tuhan, yang dicoba Tuhan diserangkan kepada mereka, kami semua kami ikat, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa Bapa. Untuk bungkus setiap kesaksian ini oleh kuasa darah-Mu. Kami mau dengar-dengarkan firman-Mu, biarlah roh pengertian, hikmat yang datangnya daripada Roh Kudus turun memenuhi setiap kami yang ada pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ria. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, katakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, katakan ku renungkan firman
firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu, ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya serahkan kepada ya. Oke, terima kasih Kak Panda. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang sama, juga yang akan memimpin kami sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus, kami persilahkan Engkau mengurapi Kak Ria yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi lidah bibir mulutnya, urapi juga setiap adik-adik kami, dan juga keluarga yang mendampingi, juga setiap ruangan yang kami pakai. Kuduskan, tahirkan dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak izinkan ada oknum-oknum yang berusaha merusak, mengganggu, mengacaukan ibadah kami, pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Semua yang berasal dari si jahat, semua yang berasal dari si iblis, kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berkuasa atas kami, tidak berkuasa atas ruangan kami, tidak berkuasa atas jalannya pemberitaan firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP, generasi anak panah, kita katakan, amin. Ya. Oke, adik-adik sekali lagi salam buat kita semua. Salam. Salam Kak. Salam karya. Iya. Adik-adik puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali mengikuti ibadah Jum GAP generasi anak panah ya. Kalau kakak perhatiin tadi yang kesaksian semuanya dari Sulawesi ya. Adik-adik GAP dari Sulawesi. Ya. Tiga-tiganya ya, dari Manado dan dari Toraja. Bagaimana dengan adik-adik GAP dari Bekasi, dari Papua, dari Surabaya? Kalian punya kesaksian? Minggu depan kakak tunggu ya, adik-adik bersaksi. Oke deh. Yuk, adik-adik kita masuk dalam apa ya? Temanya. Karunia keselamatan bagian ke-6 karya. ke-6. Oke, kita masih ngebahas Roh Kudus. Ya, ini penting banget. Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Ya, coba adik-adik dengarkan dulu. Ya, kakak mau sampaikan ini penting buat kita semua, termasuk adik-adik khususnya. Ya, perhatikan. Adik-adik, hari Minggu kemarin kita merayakan apa ya? Memperingati apa? Pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Ya, pada hari ke-50 Tuhan ya ada pencurahan Roh Kudus ya atas kehidupan kita orang percaya. Coba adik-adik perhatikan. Roh Kudus sangat penting nggak dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang percaya? Penting. Kenapa? Roh Kudus dicurahkan pada saat Yesus naik ke sorga, ya, itu di hari ke-40, tapi di hari ke-50, yaitu pencurahan Roh Kudus, ya, Roh Kuduslah yang
mendampingi kita. Roh Kuduslah yang menemani kita. Roh Kuduslah yang menyertai kehidupan kita sebagai orang percaya. Coba adik-adik perhatikan ya. Ingat, kita ini adalah orang berdosa. Kita ini orang berdosa. Ya, coba perhatikan. Upah dosa ialah Maut. maut. Karya. Ya. Upah dosa ialah maut. Maut tempatnya ada di mana? Neraka. Ada di neraka. Nah, dikatakan ya, dunia ini sudah penuh dengan dosa. Ya, dunia ini sudah penuh dengan dosa. Ya, makanya Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk apa? Dia datang ke dalam dunia ini ya untuk menyelamatkan manusia karena manusia ini telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, coba perhatikan dari zaman Adam ya, kakek leluhur kita ya, opung leluhur kita ya, telah mewariskan dosa ya, mewariskan dosa dari Adam ya. Adam itu diusir ya, makanya dunia ini penuh dengan dosa ya. Manusia telah berdosa sejak keturunan Adam ya sampai kita lahir ya, kita telah berdosa, manusia telah berdosa ya. Warisan dari Adam inilah yang mengakibatkan kita semua berdosa ya. Makanya satu-satunya jalan adalah Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita orang berdosa. Untuk menebus kita orang berdosa. Coba adik-adik perhatikan. Nah, adik-adik masih ingat bagaimana ketika kita dilahirkan kembali? Kalau kita tidak dilahirkan kembali, ya, kita ini kan manusia yang telah berdosa. Kita ini harus dilahirkan kembali. Maksudnya apa ya? Kita ini harus dilahirkan kembali. Apakah kita masuk lagi ke perut mama kita? Apakah kita masuk ke dalam perut mama kita? Ayo, coba kakak mau nanya. Tidak, Kak Ria. Tidak, masuk ke dalam perut mama. Yang benar aja lah, Kak. Udah segede ini, emangnya bisa? Ya. Nah, maksud dilahirkan kembali, ya, kita membuka hati kita, ya. Ingat, dosa itu tempatnya di neraka. Kalau manusia dosa itu upahnya maut, maut itu ada di neraka. Nah, karena manusia ini telah berdosa, satu-satunya jalan supaya manusia ini mengalami manusia ini berdosa, manusia harus mengalami kelahiran kembali. Kelahiran kembali artinya manusia ini harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Manusia itu harus menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya secara pribadi. Masih ingat adik-adik pada saat Yesus mengetok pintu hati kita? Ya, itulah pekerjaan Roh Kudus adik-adik. Makanya diketuknya pintu hati kita. Supaya apa? Supaya kita membuka hati, mengundang Dia masuk ke dalam hati kita. Nah, kalau Tuhan masuk ke dalam hati kita, siapa yang berdiam di dalam hati kita? Ayo, kakak mau tanya. Roh Kudus. Roh Kudus, ya. Kakak minta Gave coba jangan dalam posisi ya, harus dalam keadaan kepala tegak ya, supaya kakak bisa memperhatikan. Kalau tidur berarti mendingan tidur. Nggak usah di depan Zoom kakak. Ya, kalau tidur mendingan nggak usah kakak lihat. Ya, kakak minta dengan sangat, ini kita pembelajaran. Ya, oke. Ya, Gave memang capek ya tadi ya, seharian ya. Tapi Gave kalau capek istirahat aja. Bagaimana Gave? Gave bisa? Bisa? Bisa. Gave bisa ikut Zoom ya. Kalau capek, mendingan istirahat ya. Oke, kalau Gave bisa tetap dengan posisi duduk yang baik ya. Kalau tidur nggak enak kakak lihat. Adik-adik ngerti ya? Ngerti ya? Ini juga berlaku buat semua. Ini siapa yang tutup layar ini? Yang tutup layar ini siapa? Kakak minta pada saat Zoom dibuka layar, tidak ditutup, kecuali ada alasan tertentu. Kakak sudah sangat-sangat sering kakak bilang seperti ini. Adik-adik tolong diperhatikan. Ya. Oke, ya, perhatikan. Nah, adik-adik
Wahyu 3 ayat 20, Yesus mengetok pintu hati manusia, karena manusia itu telah berdosa. Kita ini sudah berdosa, adik-adik, telah berdosa, adik-adik. Satu-satunya jalan supaya kita diselamatkan, kita ini pada saat Yesus mengetuk pintu hati kita, kita harus membuka hati. Kita undang dia masuk ke dalam hati kita. Nah, yang diam di dalam hati kita adalah siapa? Yang diam di dalam hati kita? Roh Kudus. Iya. Kudus. Roh Kuduslah yang berdiam di dalam hati kita. Makanya peran Roh Kudus itu sangat penting ya adik-adik. Ya, peran Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Perhatikan lagi, ya. Kita pun setelah menerima Yesus, ya, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, kita menerima dia sebagai apa, adik-adik? Kita menerima dia sebagai apa? Dia masuk dalam hati kita, ada maksud nggak, adik-adik? Supaya apa? Kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru selamat. Juru selamat kita, ya. Makanya yang berdiam di dalam hati kita adalah Roh Kudus. Nah, adik-adik yang buat kita bertobat itu, ayo, ini yang kita masuk dalam pembelajaran. Ya, perhatikan. Yang mengerjakan keselamatan atas hidup kita itu siapa, adik-adik? Yang bikin Tuhan kita Yesus. bertobat. Yang bikin kita bertobat, kita nih sadar nih, saya ini udah berdosa nih Tuhan. Saya tahu upah dosa itu maut. Saya tahu upah dosa itu maut. Maut itu tempatnya di neraka. Saya nggak mau masuk neraka. Saya nggak mau terhilang. Saya nggak mau mati binasa. Saya nggak mau ada dalam api neraka selama-lamanya. Satu-satunya jalan, kita harus menerima Yesus, adik-adik. Ya, harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah makanya kita harus memberi tempat atau memberi ruang kepada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus, saya buka hati, saya undang Tuhan Yesus, saya undang Roh Kudus masuk dalam hatiku. Nah, kalau Roh Kudus masuk dalam hati kita, yang berdiam di dalam hati kita sejak saat itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berdiam di dalam hati kita. Kalau Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, Roh Kudusnya sangat dekat atau jauh dari kita? Dekat. Sangat dekat. Nah, kalau sangat dekat, berarti kita bisa nggak ngajak Roh Kudus bercakap-cakap? Kita ajak ngomong. Sangat bisa adik-adik. Makanya adik-adik harus setiap hari menyertakan atau bicara dengan Roh Kudus, ya. Nah, adik-adik ketika kita mengundang dia masuk dalam hati kita juga harus mengaku dengan apa? Mengaku dengan memproklamirkan keselamatan kita. Dengan apa kita mengaku? Mulut. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kalau Tuhan, ya kalau kita sudah mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya kita sudah deklarasikan, kita sudah mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, iblis bisa ganggu gugat enggak? Tidak. Tidak bisa. Ya, makanya adik-adik, kalau kita sungguh-sungguh ya, kita sungguh-sungguh menjaga keselamatan kita, menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, iblis nggak bisa ganggu gugat, iblis nggak bisa mengacau balokkan atau merusak, atau iblis nggak bisa mengganggu kita lagi, ya. Makanya adik-adik perhatikan dengan baik, kita ini harus sungguh-sungguh menjaga hidup kita, menjaga keselamatan kita di dalam Yesus. Jangan kasih celah kepada iblis, jangan kasih tempat sama iblis. Makanya adik-adik, kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, perhatikan baik. Kalau Roh Kudus, ya, Roh Kudus kan sudah kita undang nih. Roh Kudus bisa berduka nggak adik-adik? Roh Kudus bisa sedih nggak? Sangat bisa.
bilang nggak bisa. Roh Kudus itu satu pribadi, adik-adik. Dia itu pribadi, ya. Dia juga bisa berduka. Kenapa dia berduka? Ayo kakak tanya. Apa yang membuat Roh Kudus berduka? Kalau kita masih apa? Dalam dosa. Ya, Jahat. makanya kita jangan lagi kasih tempat, ya, kasih ruang kepada dosa, ya. Makanya adik-adik kita harus sungguh-sungguh. Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh? Makanya Roh Kudus itu harus selalu kita sertakan, ya. Roh Kudus kalau kita bangun tidur nih, ya, apa yang kita lakukan nih kalau kita bangun tidur? Nih pagi-pagi udah bangun. Apa yang kita lakukan? Berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Kita berdoanya sama siapa? Sama Tuhan. Roh Kudus. Kita bilang, Roh Kudus, pagi ini saya sudah bangun. Saya mau Roh Kudus yang pimpin saya. Nah, Roh Kudus sedih apa senang? Senang. Senang. Tapi kalau kita bangun-bangun langsung cari HP, bangun-bangun langsung cari makanan, bangun-bangun langsung apa? Nonton TV. Kita nggak bilang dulu, kita nggak ajak ngomong dulu Roh Kudus. Roh Kudusnya sedih nggak adik-adik? Sedih. Makanya adik-adik Roh Kudus itu pribadi yang juga bisa sedih, bisa berduka. Makanya adik-adik jangan main-main kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita harus setiap hari menyertakan atau bercakap-cakap dengan Roh Kudus, berbicara dengan Roh Kudus. Ya, kita harus nomor satu kita ngobrol sama Roh Kudus, berbicara sama Roh Kudus. Ya, nah adik-adik coba perhatikan dengan baik. Apa peran Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu sangat penting adik-adik. Siapa di sini yang sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi? Sudah membuka hati, mengundang Yesus, mengundang Roh Kudus masuk dalam hatinya. Menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Saya harus diselamatkan. Yang bisa menyelamatkan saya adalah Tuhan. Melalui Roh Kudusnya. Ya, Roh Kudusnya itulah yang akan menginsafkan kita akan dosa. Yang akan menyadarkan kita akan dosa. Kalau kita tahu kita orang berdosa, kita harus cepat-cepat bilang, Roh Kudus saya minta ampun. Roh Kudus saya minta ampun. Saya minta Roh Kudus menyelamatkan saya. Satu-satunya jalan supaya Roh Kudus bisa menyelamatkan kita harus membuka hati kita lebar-lebar. Buat Roh Kudus, buat Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Supaya yang berdiam di dalam hati kita adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berdiam dalam hati kita ini masih takut atau jadi tenang? Tenang. Tenang, nggak ada lagi yang gangguin kita karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Makanya adik-adik, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, harus Roh Kudusnya yang menguasai kita. Jangan kita yang menguasai. Nggak perlu Roh Kudus, nggak perlu. Saya pengen pergi aja, saya pergi. Nggak usah permisi sama mama, nggak usah permisi sama papa. Ya, saya main pergi aja. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Emang bisa kalian main pergi tanpa Roh Kudus? Nggak bisa. Roh Kudus harus selalu disertakan. Baik belajar, baik ujian, baik lomba. Ya, bahkan adik-adik mau bepergian, misalnya mau kemana? Melakukan perjalanan, harus sertakan Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya. Saya mau apa? Mau bepergian. Saya mau ke gereja misalnya. Saya mau bermain. Ya, makanya adik-adik penting kalau kita selalu ajak Roh Kudus, ya. Oke. Adik-adik apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Coba yuk perhatikan. Ingat, adik-adik, Roh Kudus adalah pribadi. Ya, Roh Kudus adalah pribadi. Dia bisa berduka cita. Dia juga bisa bersukacita. Yang bikin dia berduka cita
Ayo, siapa yang nangkap tadi yang kakak sudah sampaikan? Apa yang bikin Roh Kudus berduka cita? Satu. Jatuh dalam dosanya, masih bermain-main ya, main-main sama Tuhan, itu Roh Kudus berduka. Apalagi yang bikin Roh Kudus berduka kalau masih jatuh dalam dosa, berarti dia apa? Mengabaikan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus berduka. Kita masih bermain-main, kita nggak pentingnya Roh Kudus, kita nggak sungguh-sungguh, makanya Roh Kudusnya kita abaikan. Roh Kudus berduka adik-adik ya, makanya satu, jangan jatuh bang. Apa yang bikin Roh Kudus berduka? Yaitu jatuh bangun dosa. Apalagi? Yang kedua, apa yang kedua? Kalau kita cuekin, kita nggak ajak ngobrol, kita nggak bicara, itu Roh Kudus bisa berduka adik-adik ya. Adik-adik masuk Zoom tadi kan kita juga mengundang Roh Kudus kan? Ya, Roh Kudus berkati ibadah kami. Artinya biar Roh Kudus yang pimpin ibadah kita. Nah, seperti itu contohnya. Ya. Kita harus ajak ngomong, Roh Kudus pimpin ibadah kami. Roh Kudus berkati adik-adik kami, berkati kakak-kakak kami. Biar Roh Kudus yang bekerja. Ya. Oke, yang pertama apa? Jatuh bangun dosa. Yang kedua apa? Kita cuekin atau kita abaikan Roh Kudus. Ya, oke. Roh Kudus bisa bersukacita kalau kita hidup sungguh-sungguh, hidup benar. Hidup benar di sini kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus, tahu kan? Kita takut akan Tuhan, artinya kita sungguh-sungguh nggak main-main. Kalau kita belajar, ya belajarlah yang benar. Kalau kita memuji Tuhanlah yang benar. Kalau kita beribadah, beribadahlah yang benar. Kalau kita bersekolah, bersekolahlah yang benar. Sampai di sini adik-adik paham nggak? Paham, Kak. Ya, kenapa tadi? Ya jadi Kak Vanda nggak maksa atau kakak nggak maksa adik-adik. Ayo kita muji Tuhan. Ya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nggak gitu lagi harusnya. Adik-adik sudah tahu ketika kita masuk dalam apa? Persekutuan atau ketika kita masuk untuk beribadah, berarti kita sedang apa? Sedang berhadapan dengan siapa? Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus. Kita bukan berhadapan dengan orang biasa, adik-adik. Ngerti nggak maksud kakak? Kita berhadapan dengan yang punya langit, bumi, dan segala isinya. Kita berhadapan dengan satu pribadi yang menciptakan kita. Makanya adik-adik, kalau kita sudah masuk dalam, misalnya memuji, dalam pujian, kita harus memuji Tuhan, bukan memuji manusia. Kita sedang memuji Tuhan, adik-adik. Makanya kalau kita muji Tuhan, benar-benar adik-adik. Kalau kita nyembah yang benar. Jangan lagi celengak-celengok. Jangan lagi sambil ngobrol. Jangan lagi sambil apa? Sambil apa? Sambil makan misalnya. Ya kita kan sedang berhadapan dengan Tuhan. Ya, pokoknya intinya seperti itu, ya. Artinya kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Coba kakak mau tanya sama kalian. Kalian pernah nggak kedatangan tamu istimewa? Misalnya ada Presiden Bapak Jokowi misalnya. Kalau ada Bapak Jokowi, pakaian kita harus bagaimana adik-adik? Rapi. Rapi. Terus yang bagus atau yang compang-camping? Yang bagus. Yang bagus. Rambutnya yang rapi apa acak-acakan? Rapi. Pokoknya semuanya rapi. Nah, kalau kita aja kedatangan presiden aja kita senang, apalagi kalau kehadiran atau kedatangan Tuhan, kedatangan Roh Kudus, kita harus jauh lebih sukacita adik-adik. Kita menghormati Dia
kita persilahkan dia duduk, ya. Kita pasti akan memberikan yang terbaik, ya, melalui hati kita, melalui mulut kita, melalui hidup kita. Ya, hati kita, berikan hati kita yang biasa-biasa atau yang terbaik? Terbaik. Terbaik. Nah, mulut kita pakai buat apa? Kalau kedatangan Tuhan. Memuji nama Tuhan. Memuji Tuhan. Kalau muji Tuhan, benar-benar muji Tuhan ya. Jangan pikirannya kemana-mana. Misalnya gini, misalnya kita lagi muji Tuhan, tapi pikirannya, aduh mama udah masak belum ya? Misalnya, mama masak apa ya? Ini lapar nih. Enggak gitu, ada kita kesampingkan dulu. Ya, makanannya nanti dulu. Ya, pikiran-pikirannya begitu kita kesampingkan. Kita benar-benar fokus. Muji Tuhan. Enggak dipaksa lagi. Ayo adik-adik, ayo ini mana si Gebi? Kok Gebi enggak kelihatan? Enggak gitu. Mana ini kok kenapa masih tutup layar? Enggak gitu juga. Nah, ini siapa yang masih tutup layar? Kakak udah bolak-balik loh. Kalian nggak dengar kakak ya? Musa. Ya? Nggak dengar omongan kakak, maksudnya? Kakak minta dengan sangat ya, pada saat Zoom dibuka layar. Ya? Oke, kecuali kalau sakit, lagi istirahat, lagi tiduran nggak apa-apa. Misalnya lagi dalam perjalanan, oke, supaya nggak terganggu. Atau misalnya apa? Karena sesuatu hal yang nggak bisa ditinggal, kakak maklumi. Tapi kalau adik-adik pas di depan layar, diusahakan. Ya, ya kakak minta dengan sangat ya adik-adik ya. Ya, tidak terpaksa. Coba Matthew, diperlihatkan mukanya. Nggak setengah kepala itu. Ayo. Ya, kan kelihatan enak mukanya. Ya, ini sekarang juga kalau disuruh diperlihatkan mukanya pasti ditutup kepala. Ya, oke. Adik-adik perhatikan. Tadi kakak jadi lupa kan? Apa ya tadi terakhir? Tadi apa? Yang terakhir. Siapa yang ingat? Oh, kedatangan tamu istimewa. Ya, mulutnya dipakai buat apa? Muji Tuhan, ya. Adik-adik benar-benar muji Tuhan, ya. Terus apa lagi? Hidupnya dipersembahkan buat Tuhan. Jadi hidupnya itu benar-benar buat Tuhan. Jangan dipakai untuk apa? Maaf ya, narkoba. Coba kakak mau tanya, kalau dipakai untuk narkoba bisa rusak nggak hidup kita? Rusak. Rusak. Apalagi yang bisa bikin rusak? Narkoba. Apalagi? Merokok. Mabuk-mabukan. Apalagi? Mabuk-mabukan. Oh ya, mabuk-mabukan. Apalagi? Mabuk, rokok, narkoba. Korupsi. Apalagi? Apa? Korupsi. Oh ya, korupsi. Ya, bisa merusak satu keluarga, keturunan. Ya, malu kan? Di penjara jadinya. Apalagi? Ya, pergaulan bebas. Ya, anak pang, anak silver. Tahu nggak anak silver? Yang silver yang dicat silver itu, ya. Apalagi? Apalagi? Membunuh orang, Kak. Membunuh dan lain sebagainya. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Coba kakak kalau misalnya suaranya. oh ya, coba ditutup layar, ditutup apa? Mic-nya. Kalau supaya bisa dengar. Oke. Ya, apalagi? Ya, pokoknya seperti itu. Nah, makanya hati kita, mulut kita, hidup kita harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Makanya kalau kita pakai hati kita, mulut kita, hidup kita untuk memuliakan Tuhan, Roh Kudus disenangkan. Oke. Adik-adik perhatikan ya. Nah, jadi Roh Kudus itu yang
ada atas hidup kita itu luar biasa. Yuk kita lihat, kita buka firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16, coba. Yang sudah silakan baca. Yohanes 14 ayat 16. Ayo. Yohanes berapa Karya? 14 ayat 16. Ayo, salah seorang baca kalau udah dapat. Silakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia dan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya, adik-adik perhatikan. Itu judul perikopnya apa? Yesus menjanjikan penghiburan. Iya, jadi Roh Kudus itu berperan, coba, yaitu sebagai penghibur. Roh Kudus berperan sebagai penolong, ya tadi kan. Apalagi Roh Kudus juga berperan sebagai, yuk kita lihat. Yang pertama yaitu penghibur, yang kedua yaitu penolong, ya. Yang ketiga, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Silakan. Apa? Yang cewek, ayo. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Iya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Iya. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang Ia dengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Iya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya. Terus Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai pemimpin. Aku udah siapin coba minimal dia ngecas gitu. Ya, Roh Kudus sebagai pemimpin. Adik-adik sampai di sini paham nggak? Paham Karya? Iya. Nah, kalau tadi Roh Kudus, ya Roh Kudus yang membawa kepada kita juga, Roh Kudus juga yang menuntun kita kepada pertobatan yang tadi ya. Makanya kita apa? Kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Ya Roh Kudus yang mengerjakan itu adik-adik. Kita tuh sadar. Itu peran Roh Kudus adik-adik. Coba siapa dari kalian menyadari bahwa adik-adik ini orang berdosa? Siapa? Menyadari nggak? Sadar nggak kita ini orang berdosa? Coba kita ini harus setiap hari ya adik-adik minta ampun sama Tuhan. Ya, karena kita ini masih ada daging. Ya, masih ada daging. Daging ini yang membawa kita kepada kematian kalau kita nggak kita nggak buang dari kehidupan kita. Ini daging, tahu kan daging? Masih ingat kan Galatia 5 ayat 19 sampai 21? Coba lihat. Coba lihat, ayo. Kakak minta salah seorang bisa dibaca lebih cepat. Galatia 5 19 sampai 21. Ya, ini udah pernah dibaca sama Mesak. Mesak, coba Mesak. Ya, ini Mesak nih yang Galatia berapa kali Karya? Galatia 5 19 sampai 21. Coba Mesak yang baca. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, tadi perbuatan daging banyak kan, percabulan, ya, apalagi pesta pora, kemabukan, percitraan, perselisihan, iri hati. Ya kalau itu masih ada, coba perhatikan di ayat terakhir, di ayat 21.
semuanya itu tidak mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah, berarti tidak dapat tempat di sorga. Makanya manusia itu masih ada daging, adik-adik. Makanya setiap hari kita harus apa? Ayo. Meminta Menyangkal diri, kita harus selalu minta ampun. Kita minta Roh Kudus, ampuni saya masih marah-marah tadi sama mama. Saya masih ngomong kotor misalnya. Kita harus minta ampun setiap hari adik-adik. Karena kecenderungan manusia itu selalu bikin salah, selalu bikin dosa. Makanya jangan sampai Roh Kudus berduka karena kita tadi apa? Jatuh bangun dosa, ya kan? Masih ingat adik-adik tadi? Roh Kudus berduka kalau kita apa tadi? Jatuh bangun dosa, kalau kita cuekin dia, cuekin Roh Kudus, ya. Makanya kita harus selalu minta ampun, ya. Tapi nggak bikin dosa, terus lagi bikin dosa. Kita harus cepat-cepat minta ampun, ya, supaya Roh Kudus tidak berduka, supaya Roh Kudus tidak sedih lagi, ya. Nah, ingat adik-adik, perbuatan daging tadi itu tidak membawa kepada apa? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga, adik-adik. Makanya kita, bagaimana supaya kita tidak jatuh bangun dosa? Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Coba Olivia baca. Di bawahnya. Galatia 5, 22 dan 23. Ayo Oliv. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya. Nah, ada yang bisa menyelamatkan kita kalau kita mau dipimpin oleh roh. Kalau kita dipimpin roh, maka buah apa yang dihasilkan dari kita? Ayo, buah apa? Kalau dipimpin oleh Roh Kudus, buah apa yang dihasilkan? Buah roh. Buah rohnya 9, sebutin. Ayo, udah hafal ya? Kan udah berkali-kali kakak tanya. Ayo, udah kita pelajari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, Kesabaran, kebaikan, penguasaan diri, dan penguasaan diri. Ada 9, ya. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah roh yang kita hasilkan. Kalau buah roh yang kita hasilkan, tahu nggak adik-adik, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Adik-adik, kakak mau tanya, pilih mana? Kerajaan mana? Kerajaan sorga atau kerajaan iblis yang membawa kepada api neraka? Kerajaan iblis. Siapa itu? Apakah ulang dong? Kerajaan iblis. Adik-adik pilih mana ya Tuhanku? Oh, kerajaan surga. Kerajaan surga. Adik-adik pilih mana? Kerajaan iblis beneran. Kebas. Halo, tadi siapa itu yang ngomong? Pertanyaan kakak diperhatikan dong. Ayo, coba. Tadi siapa itu yang jawab? Ayo, cabut, buang. Siapa tadi yang jawab itu? Kerajaan iblis tadi siapa yang jawab? Oh, tidak ada yang ngaku. Ya. Ingat ya, perhatiin omongan kakak. Ayo, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh daging yang membawa kepada kebinasaan? Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Buah apa yang dihasilkan? Buah roh. Buah roh yang membawa kita kepada Kerajaan surga. kerajaan sorga. Kalau dipimpin oleh daging, buah apa yang dihasilkan? Dosa. Buah daging. Perbuatan daging tadi apa? Banyak kan? Kebinasaan. Perbuatan daging tadi apa yang dibaca sama
Mesak, Galatia 5, 19-21. Banyak nggak itu? Perselisihan, iri hati, kecemaran, pesta pora, kemabukan, dengki, apalagi penyembahan berhala, sihir, mantra, pokoknya perbuatan daging membawa kepada apa ujung-ujungnya? Di mana tempatnya? Neraka. Ya, makanya hati-hati ya. Nah, adik-adik, satu-satunya jalan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memikul salib, untuk kita menjaga hati kita, menjaga hidup kita, supaya kita tidak jatuh dosa, supaya kita tidak mengabaikan atau cuek. Makanya kita harus selalu minta Roh Kudus, adik-adik. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, tolong saya. Jaga mulut saya untuk nggak pakai. Untuk apa? Ngomong yang bagaimana? Ngomong yang bagaimana? Kata-kata binatang, ya, kata-kata binatang, semua kambing, ya, kucing, anjing, monyet, apalagi? Semua kata-kata binatang, semua kebun binatang dikeluarin. Cabut, ya. Tuhan Roh Kudus tolong saya supaya mulut saya dipakai untuk berkata-kata yang baik, ya. Kata-kata Karen anak cerdas, Karen anak kuat, Karen anak pintar, ya. Terus bilang, papa mama diberkati Tuhan Yesus, diberkati pekerjaannya, diberkati kesehatannya, ya. Adik-adik juga begitu. Saya lulus dengan nilai terbaik, saya cerdas, saya kuat, saya mampu karena Roh Kudus. Ya, harus itu kita minta sama Roh Kudus, ya. Oke, sampai di sini adik-adik paham nggak? Roh Kudus tadi memberi apa? Roh Kudus sebagai apa tadi? Penghibur. Kalau kita sedih, mungkin kita nggak dapat duit dari mamah misalnya, atau mungkin ada yang sedang berduka cita, ya kita sedih karena kehilangan orang yang kita kasihi, ya seperti kakak nih, papa kakak sudah tiada, ya, tapi Roh Kudus bisa menghibur kakak, ya Roh Kudus bisa membalut kesedihan kakak, ya, atau enggak kalau kita nggak dikasih duit, memang kita sedih, tapi saya nggak perlu sedih karena Roh Kudus pasti, ya, menghibur saya. Ya, makanya Roh Kudus itu sangat luar biasa adik-adik. Dia sebagai penghibur, dia sebagai penolong. Kalau adik-adik nggak sanggup, minta Roh Kudus, tapi adik-adik juga harus belajar. Jangan cuma Roh Kudus tolong saya, tapi belajar enggak. Si telolet lewat. Si telolet lewat. Berisik. Ya. Kan kakak ini kalau jalan terus nih, ya, lewatin jembatan penyeberangan itu ada di Bekasi Timur, tol Bekasi Timur, banyak di situ anak-anak kecil berdiri di atas jembatan. Datanglah itu truk, bis, telolet, sedang banget itu anak-anak. Intermezzo ya, intermezzo. Ya, pokoknya seperti itu. Oke, adik-adik sampai di sini paham nggak? Paham Karya. Ya, jadi adik-adik jangan abaikan Roh Kudus. Paham, Nah, iya, ya, dia sebagai penghibur, dia sebagai penolong, dia juga yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Adik-adik mau mengalami pimpinan Tuhan nggak? Mau Tuhan yang pimpin nggak? Apapun yang ada di dalam kehidupan adik-adik, biar Roh Kudus yang pimpin, ya. Roh Kudus yang pimpin. Adik-adik juga doakan papa mamanya. Roh Kudus berkati papa mama saya, supaya Roh Kudus yang pimpin rumah tangga orang tua saya. Roh Kudus pimpin saya mau sekolah. Roh Kudus pimpin saya mau belajar. Harus, ya, jangan dicuekin Roh Kudusnya. Tapi adik-adik juga belajar yang benar. Roh Kudus pimpin saya mau baca Alkitab. Saya mau muji Tuhan. Ya, harus loh adik-adik. Harus mulai belajar, harus dilatih. Ya, dilatih. Nanti adik-adik jadi terbiasa. Ya, jadi nggak terpaksa memuji Tuhan tuh, nggak terpaksa, nggak ayo muji Tuhan, nggak gitu lagi. Dia sama kakak bilang ayo malah tergeletak dia. Nggak gitu lagi ya adik-adik. Ya,
Tapi kita jadi semangat adik-adik. Coba kakak mau tanya, siapa yang nggak paham di sini? Coba. Priscilla, paham nggak? Paham Karya? Iya. Berkat paham? Paham, Kak. Musa? Paham Musa, Karya? kalau paham beneran paham nanti kakak tanya ya. Oke, kalau Carlo? Carlo paham? Atau masih bingung? Carlo paham apa enggak? Paham Kak Ria. Benar. Ayo, kalau bangun apa yang kalian lakukan? Berdoa. Berdoa Karya. Berdoa. Apa yang kalian dalam doa kalian? Apa yang kalian Iya, berdoa sama Roh Kudus. Apa yang kalian minta sama Roh Kudus dalam doa kalian? Menjaga kita dari malam hingga pagi Karya. Oh, kita sudah dibangunkan. Iya. Terus, untuk beraktivitas, apa yang kita minta dalam doa kita? Menjaga kita dari perjalanan Menjaga. Oke, coba kakak mau tanya, siapa di sini melawan papa mamanya? Siapa di sini masih suka melawan papa mamanya? Kalau melawan papa mama kita, Roh Kudus senang apa Roh Kudus berduka cita? Berduka cita. Coba kakak kita berduka Karya. cita. Makanya kita minta Roh Kudus tolong saya supaya saya menghormati mama, menghormati papa, supaya saya bisa berkata-kata yang baik. Ya. Oke. Kalau kita masih bermain-main, ya sampai susah dibilangin, Roh Kudus berduka apa Roh Kudus senang? Kebanyakan Berduka. berarti Roh Kudusnya dicuekin dong kalau gitu. Berarti kita lebih memilih Roh Kudus atau memilih daging? Roh Kudus. Pertanyaan kakak nggak dijawab. Kalau kita kebanyakan main, kita milih siapa itu sebenarnya? Roh daging. Roh daging. Makanya kalau kita milih roh daging, tadi ingat dapat tempat nggak di sorga? Nggak. Tidak. Makanya kita harus mulai memilih dengan benar ya. Kita harus ambil sikap yang benar. Ya, apa yang akan kita pilih? Roh daging yang membawa kepada kebinasaan, yang tempatnya di neraka, atau roh Tuhan ya yang membawa kita kepada sorga. Makanya adik-adik kita nggak bisa cuekin Roh Kudus ya, supaya Roh Kudus yang memimpin kita, maka yang dihasilkan buah apa? Ayo. Buah roh. Nah, kalau seorang kakak mau 9 buah roh dengan cepat. Matthew. Ayo. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ayo. Ayo, lihat ke depan. Paham? Ayo, 9 buah roh udah hafal, ayo, udah hafal mati itu. Ayo. Matthew. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wow, dahsyat. Iya. Sekarang yang cewek. Kakak panggil yang jarang-jarang deh. Ayo, Gebi. Kasih, Sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke. Luar biasa. Yuk kita sama-sama ya, buah roh. Yuk. 2, 3, iya.
kasih, sukacita, damai sejahtera, Kesabaran, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri. kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Oke, sampai di sini adik-adik paham? Oh, Paham, Karya. oke, kakak ulang sekali lagi. Kakak ulang sekali lagi. Yang membawa kita kepada pertobatan, kita sadar nih kita nih orang berdosa. Kita ini orang berdosa, makanya kita harus membuka hati kita kepada siapa supaya kita diselamatkan. Kepada Tuhan. Iya, kepada Tuhan melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menginsafkan kita. Roh Kuduslah yang menyadarkan kita bahwa kita ini orang berdosa. Nah, ketika Roh Kudusnya kita apa? Kita apa supaya masuk ke dalam hati kita? Kita apa dia? Kita undang masuk ke dalam hati kita. Siapa yang berdiam di dalam hati kita? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Roh Kudusnya dekat apa jauh? Dekat. Sok dekat. Ya, sangat dekat. Ya, sangat dekat. Kalau Roh Kudus sangat dekat, kita harus ngapain sama Roh Kudus supaya dia selalu senang? Kita harus Berbuat baik. hei, perhatikan. Kita apain itu Roh Kudusnya? Kan dia ada dalam hati kita. Undang. Sudah diundang tadi. Sudah masuk dalam hati kita supaya Roh Kudus yang kita apa ya supaya dia enggak kita cuekin, kita harus ngapain? Kita ajak ngobrol. Iya, diajak ngobrol, kita sertakan dia. Ya, Roh Kudus, saya mau belajar, Roh Kudus. Kakak dikit-dikit Roh Kudus, dikit-dikit Roh Kudus. Ya iya, memang harus begitu. Ya, karena Roh Kudus senang kalau kita ajak cakap-cakap ya adik-adik. Roh Kudus tuh sangat senang loh. Dia kan pribadi loh adik-adik. Makanya kita libatkan dia. Kakak tuh sambil masak aja bilang loh, benar. Kakak sambil masak, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus sebentar nih saya mau persiapan buat Zoom misalnya. Kakak sambil ngomong loh adik-adik. Beneran, kakak nggak bohong. Roh Kudus nih, wah kakak sambil ngebut. Roh Kudus tolong saya nih supaya saya bisa kelar nih masakan. Seperti itu adik-adik. Ya, iya atau ya? Iya atau ya? Adik-adik siapa di sini mau melibatkan Roh Kudus? Bicara dengan Roh Kudus. Ngobrol sama Roh Kudus. Nggak cuekin pokoknya. Mau? Ya, harus belajar ya, harus belajar. Kalau kita, oke, adik-adik Roh Kuduslah yang akan, ayo apa? Apa? Roh Kudus sebagai apa? Penolong. Menghibur. Apa lagi? Penting. Pemimpin. Iya, oke. Nah, adik-adik, kalau kita mau buah yang bagaimana yang kita hasilkan sehingga kita masuk dalam kerajaan surga? Buah yang bagaimana? Kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah Roh Kudus ada 9 yang kita hasilkan dan kita layak masuk dalam kerajaan surga. Tapi ada tapinya. Kalau buah daging, apa tadi buah daging? Melawan orang tua, apalagi ngomong nggak benar, apalagi nyakitin, nipu, bohong, iri hati, dengki, apalagi nyembah berhala, main gadget berlebihan, apalagi malas-malasan, itu buah daging loh adik-adik. Kalau buah daging, ya perbuatan daging, kalau nggak cepat-cepat kita sangkal, ya kita harus menyangkal diri,
itu bisa-bisa jadi mendarah daging di dalam diri kita. Akhirnya dosa lah yang kita hasilkan. Makanya dosa itu upahnya adalah maut. Maut itu tempatnya di neraka. Itu nggak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Makanya kita harus memilih, ya. Oke, adik-adik sampai di sini paham ya? Paham ya? Paham Kak? Paham Ya. Karya? Paham Ya. Karya. Ada pilihan dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh daging? Ayo, 2, 3, jawab. Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa di sini berjanji sama Tuhan, berjanji sama diri sendiri, bukan karena kakak, tapi berjanji saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Berjanji sama Tuhan dan berjanji sama diri sendiri. Saya tidak mau nyakitin mama. Saya nggak mau terlalu banyak main gadget. Saya nggak mau malas-malasan lagi. Saya mau sungguh-sungguh. Ya, janji ya. Janji sama siapa? Ayo. Sama Tuhan dan diri sendiri. Ya, mulai bicara sama Roh Kudus. Ya, makanya adik-adik harus undang Roh Kudus dulu. Mau gimana mau bicara sama Roh Kudus kalau Roh Kudus yang nggak diundang masuk, nggak berdiam di dalam hati kita, bisa nggak kita Roh Kudus tolong? Emangnya bisa kayak gitu? Nggak bisa. Makanya kita harus undang Roh Kudus dulu ya. Kita akuin dulu kita ini orang berdosa. Kita akuin dulu ya, kita akuin orang berdosa. Kita minta ampun. Kita mau buka hati. Ya, harus itu dulu adik-adik supaya Roh Kudus lah yang berdiam di dalam hati kita. Biar kita selalu ya melibatkan Roh Kudus, bercakap-cakap dengan Roh Kudus sehingga Roh Kudus disenangkan. Ya, kalau Roh Kudus senang, apapun bisa Roh Kudus lakukan buat adik-adik. Amin. Amin. Iya. Ya, sampai di sini ya. Oke, adik-adik sampai di sini dulu firman Tuhannya. Nanti penting untuk kita masuk dalam baptisan ya. Tadi Yeskil sudah dibaptis, puji Tuhan ya. Di sini ada 3 yang sudah dibaptis ya, Karen, Gaby, dan juga Yeskil ya. Sudah ambil bagian dalam pelayanan. Itu luar biasa. Ya, juga ada siapa yang sudah dibaptis? Ayo, siapa di sini yang sudah dibaptis? Selain Karen, Gaby sama Yeskil, ada yang lain? Ada yang lain yang sudah dibaptis? Iya, nanti adik-adik kalau dibaptis itu juga penting ya. Artinya supaya lengkap ya. Lengkap ya kita sebagai orang percaya ya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dan sebagai langkah iman kita juga dibaptis ya. Oke. Adik-adik cukup sekian dulu ya pembelajaran kita. Nanti dibuka-buka, dibaca-baca. Adik-adik ngerti kan? Ngerti kan? Nulisnya? Paham ya? Oke deh. Yuk, siapa di sini masih dibaca Alkitabnya? Siapa yang masih bolong-bolong? Angkat tangan, ayo. Yang masih bolong-bolong. Ini kayaknya kecapean deh si Gafe. Nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Oke, coba perhatikan. Soalnya dia baru study tour ya. Study tour ya, Gav ya? Clay? Iya, ya udah nggak apa-apa. Udah ngantuk berat dia. Oke, adik-adik coba kakak mau tanya. Siapa di sini yang masih bolong-bolong? Ayo. Baca Alkitabnya. Carlo. Carlo dibaca Alkitabnya? Sudah baca 1 perikop? Carlo dibaca, dibaca, puji Tuhan. Gaby? Baca, Kak. 1 pasal? 1 pasal? Berapa pasal? 4 pasal, Kak. Wah, udah kelipatannya ya. Iya, semangat ya Gaby. Carlo? Iya. Matthew? Iya. Matthew? 5 pasal? Masih? Masih Karya. Iya. Priscilla? 10 pasal? Iya, Karya. Iya. Itu kenapa sih buka kek layarnya? Yes, 10 pasal? Iya Kak. Yeski lagi di jalan.
Iya karya, lagi di jalan karya. Oh, iya. Oke. Mana Mikael? Mikaelnya nggak ada di sini Kak. Oh, iya, iya. Musa. Musa berapa pasal? 10 karya. Ah, puji Tuhan. Priscilla sudah. Damien, 10 pasal atau 11? 11 karya. 11. Oke. Wow, itu udah melebihi. Ya, oke. Clay berapa Clay? Clay 4 ya atau 3? Ya sudah. Mereka pulang dari study tour soalnya. Oke, Mesak 4 pasal apa 5? 2 pasal Kak, tapi kadang-kadang 3. Oh iya, nggak apa-apa. Olive? 1. Iya, nggak apa-apa. Oke, Rahel 1? Iya, Kak. Iya, Rahel tadinya 2 loh. Oke. Berkat? 1-4 Kak. Wah, berarti ada kemajuan. Resa? Masih 4 Kak. Iya, puji Tuhan. Ini 2 anak toraja, 10. Rafael? 10. Ya, Dan 10. 1 Angel. Ya, Angel 1 perikop atau 1 pasal? Pasal. 1 pasal. Itu juga udah luar biasa. Chelsea? 2 atau 5 pasal, Kak. 2 atau 5 pasal. Kayaknya kamu lagi capek ya hari ini. Ya. Aurel? 3, Kak. Ya. Karan? 3. Oke. Oke deh. Iya. Yuk, ayat hafalan. Filipi 4 ayat 4. 2, 3 ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayo, mana kalian? Ayo, sekarang Yesaya 43 4a. Oleh karena nggak hafal ya? Mana ini kalian? Belum hafal ya? Ayo, siapa yang udah hafal? Ayo, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ayo, dihafal ya. Yang ketiga, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kakak minta adik-adik sudah apa? Ya, harus. Oke, sampai di sini adik-adik masih ingat ayat hafalannya ya? Oke, jangan lupa deklarasi. Ayo. Mazmur berapa? 91. Mazmur berapa lagi? 23 dan Mazmur. Ayo, kalian sambil dicatat. Ini sudah setiap minggu loh kakak tanya. Ayo, Mazmur 23, Mazmur 121. Ya, oke. Iya, nanti minggu depan kakak tanya ya, ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya Filipi 4 ayat 4 dan 5. Apalagi? Yohanes 3 ayat 16. Yesaya 43 4a, Yohanes 3 ayat 16 dan Amsal 4 ayat 23. Oke, adik-adik kita deklarasi yuk. Kita mau tutup. Taruh tangan kanan kalian di dada.
Siapa yang masih deklarasi di rumah? Deklarasi siapa? Oke. Yang lain bagaimana? Deklarasi enggak? Deklarasi ya. Oke, yuk. Sebut nama kalian. Ya, kita deklarasikan di hadapan Tuhan dengan iman. 2, 3, iya. Riyama anak panah yang tangguh, Riyama anak panah yang berkarakter, Riyama anak panah yang berkarunia, Riyama anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Termaterai Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik kita sudahi. Yuk, kakak mau bilang terima kasih buat adik-adik semua yang sudah hadir. Buat Resa, buat Resa, Ya, buat Rafael sama Angel, Terima kasih. buat Chelsea, Terima kasih juga Kak. buat Aurel, Terima kasih juga Karya Tuhan Yesus memberkati. buat Clay sama Gave. Sampai teler dia. Iya deh, oke deh. Buat Mesak sama Olive. Terima kasih juga Karya Tuhan Yesus memberkati. Buat Rahel. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Mama udah balik belum? Udah Kak, baru Oh aja. ya, berarti kakak tinggal terima oleh-oleh ya. Oke. Oke, buat Berkat. Terima kasih juga, Kak. Kakak ketemu terus ya. Oke deh. Ya buat Ebi, Carlo. Terima kasih juga Karya Tuhan Yesus memberkati. Iya, sama-sama. Matthew. Terima kasih juga Karya Tuhan memberkati. Iya, salam sama kakak ya. Selamat ulang tahun. Buat siapa ini? Musa. Musa. Ya, Musanya udah nggak nampak ya. Buat Yeskil. Keluar Karya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Buat Yeskil. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, selamat buat Yeskil ya. Semangat ya, Dek. Ya, Karya. Buat Damien. Damien juga pergi ya? Oke deh. Udah keluar Karya. Oh, udah keluar. Buat Priscilla. Terima kasih Karya Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan juga buat Karen. Iya. Yuk adik-adik kita mau bersama-sama kita sudahi. Kita mau tutup di dalam doa. Ya, baru nanti kita sesi foto terakhir ya. Nanti dada-dada kalian kalau habis foto. Ya, padahal kita belum berdoa. Yuk, mari kita satu dalam doa. Oh iya, terima kasih buat Kak Vanda. Lagi ada pasien berarti. Buat Kak Jusita. Terima kasih Karya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Iya juga. Kak Ria masih di luar, ada pasien. iya. Terima kasih Kak Ria ya. Terima kasih Ya. semuanya. Belum, Pak. Belum. Juga terima kasih buat Bapak Thomas Trey Sahono. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk. Terima kasih buat kehadiran adik-adik semua ya, walaupun waktunya sudah jam sekian nggak masalah ya, kan besok libur ya. Yuk adik-adik kita mau sudahi. Adik-adik jangan lupa di rumah dibaca lagi pembelajaran kita ya yang setiap hari Jumat ya. Kakak minta adik-adik lakukan itu untuk Tuhan. Ya sungguh-sungguh biar dipimpin oleh Roh Kudus ya. Yuk mari kita sudahi, kita mau tutup dengan doa penutup. Ya, nanti ada doa berkat, adik-adik nanti angkat kedua belah tangannya ya. Yuk, mari kita satu di dalam doa.
Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia keselamatan bagian ke-6. Kami mengucap syukur bagaimana Roh Kudus berperan sangat penting dalam kehidupan kami. Kami boleh mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh memproklamirkan diri kami dengan mengaku dengan mulut kami, percaya dalam hati kami bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami bersyukur Roh Kudus boleh berdiam di dalam hati kami. Roh Kudus, kami mau selalu menyertakan Engkau. Kami mau selalu melibatkan Engkau. Kami mau selalu bercakap-cakap dengan Engkau. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga buah-buah roh yang kami hasilkan, kami mau masuk dalam kerajaan sorga, di mana kami boleh berdiam di sana bersama Engkau, Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Mari Roh Kudus berkati adik-adik kami yang dalam tumbuh kembangnya, dalam kesehariannya. Engkau jagai kehidupan mereka, Kau lindungi mereka. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan daging, jauhkan dari pergaulan-pergaulan buruk yang dapat menghancurkan mereka. Untuk itu Roh Kudus, kami undang Engkau, kami minta Engkau terus memimpin kehidupan adik-adik kami. Berkati mereka semua. Biarlah dalam kehidupan mereka terus melibatkan Roh Kudus, terus menyertakan Roh Kudus, dan mereka boleh senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga buah-buah roh itu nampak di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi anak-anak kesukaannya Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang juga hormat kepada papa mama, menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Roh Kudus berkati hidup mereka, berkati sekolah mereka, berkati cita-cita mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Materaikan setiap benih firman-Mu ini Tuhan ke dalam loh hati adik-adik kami. Biar mereka semakin berakar, semakin bertumbuh ke arah Kristus. Menjadi pribadi-pribadi yang terus dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat ibadah kami di sepanjang hari ini. Engkau telah memimpin dan menyertai kami. Dan pada saatnya Tuhan kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari adik-adik angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Aminkan setiap doa yang akan kakak sampaikan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah cita-citamu, diberkatilah masuk dan keluarmu. Diberkatilah masa depanmu. Adik-adik, pulanglah. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput kita mempelai-mempelainya di awan-awan yang permai. Kita akan tinggal di dalam kekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP, generasi anak panah. Kita katakan, amin. Iya. Foto bersama. Ya, silakan. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Oke, Kak Ria, Kak Fanda. Iya, terima kasih kakak-kakak, adik-adik semua. Tuhan berkati. Salam. Salam. Salam semuanya. Terima kasih semua.